Hai, perkenalkan nama saya Paulus Nambir Sinaga. Saya berasal dari Universitas PGRI Sumatera Barat. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang konsep hak dan konsep kewajiban. Seperti yang kita ketahui, kita seringkali mendengar kata hak dan kewajiban. Apakah teman-teman tahu apa itu hak dan apa itu kewajiban? Apakah kalian tahu apa hak kalian selama ini dan kewajiban kalian? Untuk lebih lanjut, kita akan bahas setelah ini. Kita akan bahas apa itu konsep hak, konsep kewajiban, dan apa saja yang kita hak wajib kita lakukan dan berhak kita dapatkan. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk kepada konsep hak dan kewajiban. Yang pertama kita akan bahas konsep hak. Konsep hak adalah segala sesuatu yang harus ada dan dimiliki atau yang didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak ia lahir. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, memiliki kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya. Kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Ada beberapa hak yang dimiliki masyarakat Indonesia, yaitu yang pertama, hak legal dan hak moral. Apa itu hak legal dan hak moral? Sebelumnya kita akan bahas apa itu hak legal. Hak legal adalah hak yang didasarkan atas hukum dalam salah satu bentuk. Hak legal ini lebih banyak berbicara tentang hukum atau sosial. Sedangkan hak moral adalah didasarkan atas prinsip atau peraturan etis saja. Hak moral lebih bersifat solidaritas atau individu. Yang kedua, hak khusus dan hak hukum. Apa itu hak khusus dan hak hukum? Hak khusus timbul dalam suatu relasi khusus atas beberapa manusia atau karena fungsi khusus yang dimiliki orang sesuatu terhadap orang yang lain. Hak umum dimiliki manusia bukan karena hubungan atau fungsi tertentu, melainkan semata-mata karena ia manusia. Hak ini dimiliki oleh manusia tanpa terkecuali. Di dalam negara kita, Indonesia, seringkali disebut dengan hak asasi manusia. Yang ketiga, yaitu hak individual dan hak sosial. Hak individual di sini menyangkut pertama-tama adalah hak dimiliki individu terhadap negara, atau mengganggu individu dalam mewujudkan hak-hak yang dimilikinya. Contoh, hak beragama, hak nurani, hak mengemukakan pendapat, hak untuk hidup, mendapat kesehatan, dan masih banyak hak lainnya. Contoh, hak warga negara Indonesia. Yang pertama, setiap warga negara berhak mendapat perlindungan hukum. Yang kedua, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Yang keempat, setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama menurut kepercayaannya masing-masing. Yang kelima, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Yang keenam, setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Indonesia atau NKRI dari serangan musuh. Yang ketujuh, setiap warga negara memiliki hak sama dalam kemerdekaan, berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat secara lisan maupun secara tulisan. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke materi kita yang kedua, yaitu konsep kewajiban. Apa itu konsep kewajiban? Seringkali kita mendengarkan kata kewajiban. Baik, konsep kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya diberikan oleh seseorang atau diberikan oleh pihak tertentu, tidak dapat diberikan oleh pihak lain, maupun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh berkepentingan, atau bisa juga diartikan sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Dari kewajiban inilah kita bisa mendapatkan hak kita, karena hak dan kewajiban memiliki hubungan yang timbal balik yang selalu saling berkaitan. Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilakukan atau dilaksanakan, atau keharusan, sesuatu yang harus dilaksanakan ketika lahir. Manusia secara hakikinya telah mempunyai hak dan kewajiban. Tiap-tiap manusia mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda-beda, tergantung pada hal-hal yang tertentu, misalnya seperti jabatan, kedudukan dalam masyarakat. Kewajiban dibagi atas dua macam, yaitu yang pertama kewajiban sempurna, yang kedua yaitu kewajiban tidak sempurna. Kewajiban sempurna ialah yang segala sesuatunya berkaitan dengan hak orang lain, sedangkan kewajiban tidak sempurna yang tidak terkait dengan hak orang lain. Kewajiban sempurna mempunyai dasar keadilan, sedangkan kewajiban tidak sempurna berdasarkan moral saja. Pertama, yaitu setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan di negara Indonesia dari serangan musuh atau orang lain. Yang kedua, setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintahan daerah atau sering disebut Pemda. Yang ketiga, setiap warga negara wajib serta menunjang tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankannya dengan sebaik-baiknya. Baiklah, hak dan kewajiban warga negara Indonesia ditetapkan dalam Undang-Undang 1945 yang tercantum di dalam pasal 27, pasal 28, pasal 9, pasal 30, dan pasal 31. Apa
bunyi pasal-pasal tersebut? Yang pertama yaitu pasal 27 ayat 1 yang menyatakan menetapkan hak warga negara yang sama dalam hukum dan pemerintahan serta kewajiban untuk menunjang hukum dan pemerintahan. Yang kedua, pasal 27 ayat 2 menetapkan hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang ketiga, pasal 27 ayat 3 dalam perubahan kedudukan Undang-Undang 1945 menetapkan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang keempat, pasal 28 menyatakan menetapkan hak kemerdekaan warga negara untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pemikiran dengan lisan maupun tulisan. Yang kelima, pasal 29 ayat 2 yaitu menyebutkan adanya hak kemerdekaan untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya. Yang keenam, pasal 30 ayat 1 dalam perubahan kedua Undang-Undang 1945 menyebutkan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang ketujuh, pasal 31 ayat 1 menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Jadi dapat kita simpulkan yaitu secara garis besar bahwa hak dan kewajiban warga negara antara lain, yang pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang kedua, hak membela negara. Yang ketiga, hak untuk berpendapat. Yang keempat, hak untuk kemerdekaan dan memeluk agama. Yang kelima, hak mendapatkan pengajaran. Yang keenam, hak untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Yang ketujuh, hak ekonomi untuk mendapatkan kesejahteraan sosial. Yang kedelapan, hak mendapatkan jaminan keadilan sosial. Jadi kesimpulan dari materi ini yaitu yang pertama, hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orangnya, yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, memiliki kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan dan sebagainya. Kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menentukan sesuatu derajat atau martabat. Yang kedua, kesimpulannya yaitu kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilakukan atau dilaksanakan, atau keharusan sesuatu yang harus dilaksanakan. Ketika lahir, manusia secara hakikinya telah mempunyai hak dan kewajiban. Baiklah, sekian penjelasan kali ini. Semoga penjelasan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua.